terima kasih dulu kepada Kak Dwi Apriliana sudah bersedia meluangkan waktunya untuk kami wawancara. Sebelumnya kami di sini ingin mengutarakan maksud dari wawancara kami pada hari ini, yaitu kami ingin memenuhi tugas mata kuliah analisis bisnis, yaitu investigasi untuk bisnis di pasca pandemi, Kak. Sebelumnya apakah Kakak Dwi Apriliana ini bersedia terlebih dahulu, Kak? Ya, bersedia. Baik, di sini saya dan rekan saya Septian akan mewawancarai Kakak. Sebelumnya nama saya Davalia Bahri dan di sini rekan saya Septian Nur Hidayat. Oke, baiklah Kak. Sebelumnya saya di sini izin untuk mencatat notulensi ya Kak ya. Ya. Baik, wawancaranya sudah boleh dimulai kepada saudara Septian. Baik, terima kasih Dava. Sebelumnya saya Septian Kak. Di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait investigasi dari usaha kakak sendiri. Kalau boleh tahu, mungkin kakak boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu Kak. Dari nama dan lain-lain ya. Ya. Nama lengkap Dwi Apriliana, biasa dipanggilnya Ana. Saya mahasiswa Unila juga, jurusannya Sosiologi angkatan 2018. Kalau lulus sih belum, masih bentar lagi besok kompe. Iya. Doain aja semoga Amin. lancar. Terus bisa dapat Amin. wisudaan. Udah umur masih 22 tahun. Ya. Asalnya dari mana Kak? Asalnya dari Lampung Tengah. Ada Lampung Tengah. Berarti Ya. di sini ngekos atau gimana Kak? Iya, di sini saya ngontrak. Oh, kontrak. Ya. Oke, mungkin boleh ke pertanyaan selanjutnya ya Kak ya. Sebelumnya kakak kan punya usaha. Usaha kakak ini apa namanya Kak kalau boleh tahu? Oke, usaha saya ini lebih ke makanan ya. Saya ingin mengangkat tiwul. Tahu tiwul kan? Tahu. Tahu ya. Nasi tiwul. Jadi saya ingin mengangkat tiwul itu untuk bisa lebih disukai anak-anak muda, khususnya yang ada di sini. Jadi pertama itu waktu itu saya membuka dapur tiwul. Dapur tiwul itu usaha saya yang pertama itu nasi goreng tiwul. Karena di sini saya melihat belum ada yang jualan nasi goreng tiwul gitu. Tapi memang sampai sekarang masih ada, tapi sekarang lebih bergeser fokus saya ke kerupuk tiwul. Jadi sebuah inovasi baru gitu. Terus sebelumnya udah pernah ada belum Kak kerupuk tiwul itu? Atau memang inovasi dari kakak murni itu sendiri? Mungkin ada ya, tapi saya tidak tahu menyebutnya itu sama atau enggak. Tapi memang tidak banyak dan sangat sedikit. Kalau dibilang kompetitornya itu sangat hampir tidak ada gitu. Jadi untuk kompetitor sendiri belum Ya, belum ada banyak ya sejauh ya. ini belum ada. Beda kalau misalkan kayak keripik pisang itu kan sudah banyak sekali gitu. Kemudian latar belakang kakak mengangkat tiwul itu kenapa Kak? Kok milih tiwul gitu? Iya. Kenapa nggak yang lain gitu Iya, ya? kenapa nggak yang lain? Kenapa milih tiwul? Kalau kenapa milih tiwul? Karena keluarga saya sendiri, ibu saya dari saya kecil itu selalu membuat tiwul gitu. Buat tiwul untuk makan sehari-hari, selain itu juga untuk dijual. Tapi memang tidak dipasarkan secara luas. Jadi hanya kalau misalkan ada orang yang mau beli, ya udah tinggal datang beli sekian dan itu tidak dalam jumlah yang banyak. Biasanya dulu ada sebelum pandemi itu ada beberapa rumah makan yang memang belinya di sana, jadi belinya bisa berkilo-kilo gitu, bisa 100 kilo bahkan lebih gitu. Jadi untuk kebutuhan rumah makan mereka. Tapi setelah adanya pandemi itu nggak pernah ada lagi gitu. Dan saya tergerak untuk gimana caranya tiwul ini bisa saya kembangkan gitu loh dengan cara yang berbeda. Terlebih juga saya melihat di sini peluangnya besar. Di Bandar Lampung sendiri belum ada tiwul ya Kak? Atau masih jarang? Ada. Kalau Masih. untuk ada tungganya ada. Cuman memang tidak banyak yang tahu gitu. Baik. Berarti sejak kapan usaha ini mulai didirikan? Kalau untuk ini fokusnya kemana? Dapur tiwul atau yang ini? Kerupuk tiwul nih? Boleh dua-duanya. Dua-duanya boleh. Kalau dapur tiwul itu sebenarnya itu sebuah upaya usaha saya untuk bisa bertahan hidup di sini tanpa meminta uang dari orang tua. Dan itu emang berhasil gitu. Jadi saya berusaha gimana caranya saya bisa bertahan hidup di sini tanpa harus mengandalkan orang tua, hanya mengandalkan uang beasiswa. Dan untuk usaha itu jadi saya buat dapur tiwul. Tadi apa pertanyaannya lebih ke Dapur tiwul? dapur tiwul ya? Nah. Awal mulanya ya? Iya. Ya. Awal Sejak mulanya kapan berdiri? sejak
2020 ya, masih masuk pandemi waktu itu, dan itu atas unsur dasar ketidaksengajaan sebenarnya. Itu saya cuma coba-coba aja, modalnya juga nggak banyak, modalnya cuma uang berapa sih, berapa ratus ribu aja yang saya punya sendiri. Udah, habis itu saya beli-beli, saya daftarin ke GoFood, udah mulai sampai sekarang. Tuh, kalau untuk kerupuk tiwulnya memang masih baru. Jadi risetnya itu awal tahun kemarin dan baru memproduksi itu kemarin di akhir bulan Maret. Jadi habis Semhas itu pulang bikin, ya, habis itu baru balik lagi ke sini gitu. Jadi untuk kerupuk tiwulnya itu juga kayak tergolong baru ya kak ya, Iya, kalau benar. dibandingkan dengan dapurnya. Iya benar. Tadi kan kakak harus pulang dulu, berarti lokasi usahanya di rumah atau di sini Kalau kak? untuk lokasi usaha, kalau lebih tepatnya sih produksinya itu memang karena tiwul juga itu di rumah. Oh di rumah. Di rumah. Jadi di rumah dibawa ke sini. Ya, Sini masarinnya gitu. iya benar. Berarti dengan lokasi yang berbeda nih kak, produksinya di rumah terus masarinnya di sini, itu udah strategis belum sih kak? Atau ada rencana kakak pengen buka tempat produksinya di sini gitu atau gimana? Mungkin kalau untuk tempat produksinya sih menurut saya sih lebih strategis di Lampung Tengah. Kenapa? Karena berdasarkan data dan juga riset yang saya lakukan, di Lampung Tengah itu salah satu daerah dengan penghasil singkong terbanyak. Tahu kan tiwul itu terbuat dari singkong. Nah, maka dari situ saya tuh melihat latar belakangnya juga nih ya. Kenapa harga singkong tuh 1 kilo aja tuh nggak nyampe 1.000, ya kan? Petani singkong dan orang tua saya juga petani singkong. Dan dari situ saya melihat kenapa nggak diubah menjadi sesuatu yang punya nilai jual yang lebih tinggi gitu. Maka dari situ saya concern fokus ke tiwul gitu. Nah, kalau untuk produksi memang lebih ke sana karena produksi tiwul itu kan lumayan lama dan kalau di sini belum memungkinkan gitu. Karena biaya dari sana sini juga banyak. Jadi lebih ke sana. Kalau untuk pemasaran mungkin di sini lebih bagus gitu kalau untuk pemasarannya gitu. Kemudian modal awal dari bisnis ini sendiri berapa kak dulu? Modal. Ya. Kalau untuk dapur tiwul itu modalnya dari uang pribadi ya, uang pribadi dan nggak banyak. Kalau kita punya niat, kita punya ini bisa gitu. Saya kalau mulai bisnis itu nggak terlalu bermasalah dengan namanya modal gitu. Kalau kita punya tekad, kita punya modal itu bisa dicari kok gitu. Jadi nggak terlalu bermasalah. Tapi kalau memang kalau untuk kerupuk tiwul sendiri, ini sebelumnya saya ikut namanya program mahasiswa wirausaha, tahu kan PMW, iya, PMW ya kan? Nah dari situ saya dapat dana cair. Nah, saya alokasikan dana itu untuk membangun produk tiwul. Dari mulai packagingnya, dari mulai produksinya dan lain sebagainya. 2021. Dapat yang 2,5 juta. Iya. Ikut juga ya? Ikut juga. Selain nasi tiwul sama kerupuk tiwul, ada produk lainnya nggak sih kak yang udah dibuat gitu? Oke, kalau untuk sekarang sih masih 2 itu. Karena yang kerupuk tiwulnya juga masih baru gitu. Jadi masih 2 itu aja. Kalau rencana ke depan pengen buat inovasi lagi nggak? Pastinya pengen banget. Karena kalau sekarang ini sebenarnya lebih fokusnya sih ke kerupuk tiwulnya gitu ya. Kerupuk tiwulnya satu dulu. Yang mana sebenarnya ada nama izin tuh Camilan Tuini. Karena saya juga kembar, saya punya saudara kembar, namanya Camilan Tuini. Nah, kerupuk tiwul ini akan menjadi sebuah brand pertama, produk pertama yang sudah kami rilis dan akan dikembangkan. Tapi nanti kedepannya juga akan ada camilan-camilan lainnya sebagai inovasi-inovasi baru gitu. Jadi nggak cuma hanya fokus ke kerupuk tiwulnya saja. Gitu. Kelebihan dari produk kakak sendiri apa sih kak? Yang diproduksi sama kakak dibandingkan produk lainnya? Yang dibandingkan produk lainnya, ya mungkin lebih ke semuanya segi kualitasnya ya, gitu mungkin. Kualitasnya ya. Semuanya itu nggak menggunakan bahan-bahan yang berbahaya, bahan-bahan yang bahan-bahan pengawet yang nggak sehat lah bagi apabila dikonsumsi gitu kan. Terus pengerjaannya juga sendiri gitu loh. Jadi iya masih sendiri gitu. Apa lagi ya? Juga dari segi kompetitornya masih sangat minim. Jadi kalau untuk dikembang lebih luas lagi itu masih sangat mumpuni. Gitu. Juga kan masih jarang ya kak yang namanya nasi tiwul kayak gitu. Iya benar. Sekarang kan anak muda itu kayaknya masih kurang gitu ya, untuk kayak kuno gitu. Banyak yang kuno karena kan tiwul tuh punya sejarah yang kalau dilihat itu wow gitu. Dimana dulu itu salah satu
makanan yang dibuat bangsa kita ketika dijajah gitu kan, murah banget memang, tapi sekarang sih yang membuat tiwul itu naik kelas gitu loh. Ya kan, karena tiwul itu juga banyak manfaatnya. Apabila dikonsumsi kan biasanya orang-orang yang menderita diabetes karena tiwul rendah kalori, ya kan. Nah, salah satunya saya mengembangkan itu. Tuh, banyak kelebihannya dari segi kesehatan juga. Dan sekarang malah tiwul ini punya nilai harga jual lebih tinggi daripada beras. Misalnya 1 kilo beras aja 1 kilo bisa 9.000 ya. Iya. Kalau tiwul itu 1 kilo bisa 13.000 bahkan lebih. Waduh. Ya kan? Ya karena memang proses pembuatannya juga nggak mudah. Khasiatnya juga lebih. Kalau dari produk kakak sendiri kan tadi kakak bilang kan nggak pakai pengawet gitu ya. Terus kira-kira itu produknya tuh bisa bertahan lama, berapa lama itu? Oke, kalau tiwul itu bisa bertahan ya sebenarnya sama-sama beras sih, bisa setahun bahkan lebih gitu. Nggak bukan sebuah produk yang jangkanya pendek gitu, umurnya pendek. Jadi Bisa cukup umur awet simpannya ya. awet, ya. Jadi potensi untuk dikirim ke luar daerah Iya, juga bahkan keluar ada negeri. ya kak ya. Iya. Lanjut. Kalau peluang usaha kakak ini sendiri gimana sih kak untuk saat ini gitu? Peluang. Ya peluang. Kalau menurut saya sih sekarang sih besar ya, peluangnya sangat besar gitu. Karena kalau untuk menciptakan, kalau misalkan orang-orang yang mau join untuk reseller atau apa juga, di samping kelebihan-kelebihan tadi sudah saya sebutkan itu sangat mumpuni gitu, karena harganya juga bisa bersaing di pasaran gitu. Peluangnya sih menurut saya besar. Lagi terutama yang kerupuk tiwul tadi itu Iya, ya kak. benar. Dari kemasannya aja udah menarik, siapa yang nggak pengen beli sih Iya, ini. iya. Anak muda zaman sekarang gitu kan, Iya, cemilan-cemilan milenial kayak gitu. yes. Terus kira-kira ada kelemahan nggak kak dari produk yang kakak sendiri? Kelemahan ya. Kalau kelemahan sih saya belum ini ya, tapi mungkin sekarang ini karena produk ini masih dibuat sendiri. Jadi saya mengandalkan tenaga itu dari keluarga, dari saya pribadi dan dari waktu. Mungkin saya belum mampu untuk meng-hire orang gitu ya, karena masih sendiri. Itu sih mungkin yang jadi kelemahan yang mungkin nggak lama juga bisa diatasin menurut saya. Kalau kelemahannya sih mungkin lebih kayak itu, karena ya itu yang bikin yang membuat produknya tuh masih ya baru di launching tapi masih belum terlalu banyak. Produksinya juga jadi terbatas gitu ya. Ya, Dari benar. bahan-bahannya aja kan mudah didapat ya kak. Bahannya mudah didapat karena juga produksinya sendiri, tiwulnya kita sendiri. Bisa nih nanti open rekrutmen karyawan. Ya, boleh. Untuk target konsumen dari produk kakak ini siapa kak? Target ya. Iya. Kalau tiwul ini mungkin lebih ke ini sih, semua usia bisa, nggak hanya anak-anak muda aja, karena tiwul juga disukai sama orang-orang yang udah berumur. Itu sih sepengetahuan saya dan sepengalaman saya, justru malah orang-orang yang udah berusia lanjut ya, mereka suka dengan makanan-makanan itu yang nggak manis, ya kan. Mereka suka makanan-makanan tuh atau cemilan itu yang gurih ya, yang nggak terlalu banyak kandungan gulanya, apalagi tiwul gitu, mereka suka. Dan tidak menutup kemungkinan juga setelah saya memasarkan produk ini, banyak kok anak-anak muda tuh yang juga suka, ternyata tiwul itu seperti ini ya rasanya, ternyata kerupuk tiwul tuh ada ya, enak banget gitu begini rasanya gitu, karena mereka sebelumnya banyak ya belum pernah makan tiwul, ya kan, belum pernah makan tiwul dan itu pertama kali mereka makan tiwul gitu sih. Saya jarang, nggak pernah lah kayaknya. Dari berawal dari belum pernah nyoba dulu kan ya gitu. Iya. Dari situ. Terus sekali nyoba ketagihan gitu kan. Kalau untuk pesaing tadi kan masih jarang ya kak. Berarti ada nggak sih kak pesaing langsung dan tidak langsungnya gitu? Pesaing langsung, tidak langsung. Iya. Sampai sekarang sih belum ada. Belum ada ya. Belum. Untuk harga yang ditawarkan sendiri berapa kak? Harga ya? Ya. Saya untuk satu yang kerupuk tiwul ya, Yang untuk kerupuk tiwul itu satu kemasan itu untuk harga satu piecesnya itu 12.000. 12.000 dari saya. Kalau yang untuk nasi tiwul? Nasi tiwul itu beragam, di GoFood ada kok gitu. Kalau mau order bisa. Nanti Di kita cek. apa namanya? Kalau untuk dapur tiwul dan nasi goreng tiwul itu tergantung toppingnya. Kalau topping satu topping itu 10.000, dua topping itu 12.000. Kalau full toppingnya semuanya itu 15.000.
toppingnya beda-beda Oh, nggak? jadi Beda. toppingnya tuh Toppingnya ada gitu. ayam suwir, ada telur, ada sosis, ada juga eh, telur, sosis, ayam suwir, sama apa tadi ya satunya? Telur. Telur ya? Ah, benar. Telur. Benar. Lupa. Iya itu. Telur. Biasanya kan Iya. kalau nasi kuning ada telur Iya, ada suwirnya. telurnya Iya. gitu. Oke. Terus bagaimana Kak tahapan dalam proses pembuatan tiwul? Apakah susah? Apakah mudah? Ya, ini belum diceritain nih. Belum diceritain. Tahapan pembuatan tiwul itu mungkin bisa memakan waktu 1 minggu, tapi semuanya tergantung dari sinar matahari. Oh, Ya, dijemur tergantung dulu. dari sinar matahari. Kecuali kalau pakai bahan atau alat produksi yang udah canggih sih kan ada ya. Itu bisa makan waktu yang kurang dari 1 minggu. Jadi awal mulanya itu dari singkong yang masih utuh dibersihin, dikupas, habis itu dijemur, habis dijemur itu dipotong-potong bola-bola gini ya, bulat-bulat, habis itu dijemur lagi sampai dia kering. Setelah kering itu diangkat, direndam itu mungkin 3 hari, 3 harian, tapi itu harus diperhatikan adalah airnya harus diganti. Oh, Karena iya. kalau nggak diganti itu mempengaruhi rasanya, Iya. bisa pahit dan lain Iya, sebagainya. benar. Diganti paling sehari 2 kali, pagi sama sore. Nah setelah 3 hari abis itu untuk menghilangkan racun-racunnya juga, racun yang ada di singkong. Iya. Nah abis itu baru dijemur lagi sampai benar-benar kering. Setelah kering baru diangkat, dibuat tepung, digiling. Oh, Nah gitu. bahan dari tepung itu yang dibuat tiwul. Tepung itu. Iya. Kalau Jadi yang untuk kerupuk tiwul? Kerupuk tiwul sih kurang lebih ya dari tiwul itu sendiri, bahan-bahannya juga nggak susah. untuk dari segi produksinya sendiri cukup rumit ya, Kak, ya? Nggak juga sih. Maksudnya Nggak juga kayak sih. karena ini dengan keluarga ya berarti. Iya, usaha keluarga. Seminggu. Lama juga ya? Iya, cukup lama. Cukup lama produksi. Tapi biasanya kalau produksi itu yang dalam jumlah yang Oh, Iya, banyak. tapi banyak, karena nggak yang dalam dikit-dikit gitu. Jadi 1 minggu bisa dapat berapa puluh kilo, berapa Oh, ini gitu, nggak yang kirain jadi sedikit tapi nggak waktunya yang 1 minggu. sedikit sekalian gitu. kirain cuman kalau kira-kira dalam satu kali produksi itu dia bisa dapat berapa biji, Kak? Untuk satu kali produksi. Yang kerupuk tiwul, Heeh. kerupuk tiwul sih bisa 200, 300 sekali produksi, Sekali produksi. bisa lebih. Karena kemarin masih baru. Ya. Berarti usaha kakak ini udah terpengaruh sama pandemi belum sih? Karena kan tadi kakak mulainya pas pandemi ya? Iya, sebenarnya kalau Terpengaruh nggak? terpengaruh atau enggak mulai pas pandemi gitu. Jadi kalau misalkan mau meng-compare ya, membedakan antara sebelum sama sesudah itu ya gimana ya, sebelumnya kan belum dijalanin gitu loh. Mungkin lebih ke tiwulnya sendiri sebelum Mbak jadiin apa namanya nasi goreng, sebelum dijadikan kerupuk tiwul hanya gitu-gitu aja. Itu kerasa banget bedanya. Tapi kalau untuk usaha yang kayak kerupuk tiwulnya sama nasi goreng tiwulnya itu kan dijalani pas masa pandemi. Tapi itu merupakan sebuah tantangan juga, gimana semua orang kan nggak banyak yang keluar rumah, jadi semuanya serba online gitu loh. Itu tantangan sendiri gitu, karena sebelumnya kan saya lebih menjualnya manual ya, sekarang lebih ke online. Tapi rata-rata produksinya berubah nggak? Rata-rata produksi kalau untuk tiwulnya sih enggak ya, nggak berubah. Kalau yang kerupuk, oh ya kerupuk baru ding. Baru Yang lama ada tiwulnya. iya. Nggak ada yang berubah berarti. Oke, terus mana tadi ya kok hilang? Oh ini kak, mau tanya berapa sih kak omset per bulan dari usaha kakak ini? Aduh, agak sensitif. Ya mungkin diceritakan Kira-kira aja lah gitu. Oke, jujur ya, kemarin ini kerupuk tiwul aku ngadain promo 1 minggu 200 pieces habis. Wow. Wah, Jadi Alhamdulillah. kalau untuk kerupuk tiwulnya aja ya, itu mungkin ya di atas 5 juta lah untuk awal. wow. Di atas 5 juta. Ya 10 juta itu baru untuk kerupuk ya, Kak ya. Iya. Belum nasi tiwulnya. Tapi kayak balance antara kayak biaya produksinya gitu itu udah lebih dari cukup keuntungannya atau gimana? Udah. Ya. Udah. Untuk dengan Udah. biaya produksi Karena kirim produksi dari ya. rumah ke sini gitu. Ya, sebenarnya kalau ngirim dari rumah ke sini tuh pribadi sih sebenarnya. Enggak yang make ini apa enggak gitu. Lebih ke
ada saudara yang kesini jadi kita nitip gitu. Oh, Atau aku sendiri kadang aku bawa, jadi orang nggak malu, kadang pulang sendiri ini bawa motor, belakang motor itu kardus gede banget, bawa dari Lampung Tengah ke sini sendiri buat ngurangin beban saudara aku juga gitu. jadi kalau untuk biaya nya itu nggak terlalu besar ya Kak, ya? Enggak, Kalau dari- enggak. Terus untuk perkembangan usaha kakak saat ini sih udah sampai mana ya kak? Apakah masih di awal-awal? Apakah udah mulai ke atas gitu? Kak? Oh, kalau ini ya, sebenarnya rencana tuh banyak, rencana ada, tapi kalau sekarang memang masih, kalau untuk dapur tiwulnya itu mungkin nanti bakal ini dulu ya, kita ini break dulu, karena kan saya fokus ke studi juga, ke kuliah juga, jadi harus balance, jadi nggak boleh ketika kan ada tuh orang yang ketika udah ngenal duit, udah punya duit, sekolahnya atau pendidikannya udah ntar Terbengkalai aja malah. ini nggak bisa gitu, karena saya Iya. mikir saya bidik misi, terus ketika nanti saya lebih dari 8 semester, aduh harus bayar UKT sendiri kan, males banget ngeluarin duit cuma buat ini gitu kan, jadi sesegera mungkin, sebisa mungkin diselesain juga studinya, tapi bisnis juga harus jalan, jadi berbarengan gitu. Eh, Sejauh ini ya gitu sih, nggak terlalu, nggak apa ya, masih belum terfokus ya Kak ya, Iya. karena studinya belum selesai. tapi apa ya, itu justru menjadi sebuah hal yang saya senengin gitu, jadi di samping ngerjain skripsi ada ngerjain itu, jadi nggak terlalu gimana juga. Nah, alhamdulillah juga lancar-lancar aja studinya lancar-lancar aja. Jadi bukan jadi halangan ya Kak Bukan, ya untuk bukan. studi. Bukan. Jadi kan usaha kan dari awal pandemi nih kak. Nah sekarang kan udah ada transisi kak, udah mulai boleh keluar rumah, udah Udah mulai offline juga. offline juga. Nah itu strategi kakak menghadapi hal seperti itu gimana kak? Bedanya di pandemi sama pas udah pandeminya berkurang nih. Pandeminya berkurang. Itu justru menjadi hal yang baru, hal yang bagus gitu loh, karena orang-orang udah mulai banyak yang keluar rumah sih, udah banyak yang keluar rumah, jadi kayak misalkan dapur tiwulnya juga enak gitu, kalau misalkan kita mau bikin outlet gitu kan, enak, jadi orang bisa beli langsung di situ, nggak mesti harus harus melalui Gojek, GoFood gitu. Jadi dulu waktu awal dapur Tiwul itu online terus ya kak? iya, online terus, atau paling nggak teman-teman WA gitu, bisa nggak di pick up gitu, ngambil gitu. Dan itu kakak yang bikin sendiri? Iya, karena ada perbedaan ketika kerupuk tiwul sama dapur tiwul ini, ada perbedaan gitu ya. Kenapa? Ketika dapur tiwul itu saya jadi chefnya sendiri, saya jadi ininya sendiri gitu. Dan ketika saya pindah tangan ini ke orang lain itu rasanya pasti ada bedanya gitu. Jadi bener-bener resepnya, caranya segala macam harus teliti, harus sama, harus ini takarannya, kalau nggak beda. Ada gitu. standarnya gitu Iya, ya ada kak? Iya, Ada SOP-nya biar nggak Iya. beda gitu kan? iya. Beda tangan, beda rasa kadang. Terus apakah ada perbedaan dalam memasarkan produk sebelum dan sesudah pandemi? Pandemi nggak terus bisa dong. sama ada transisi. Ya. Transisi Masarinnya, cara masarnya. masarnya Ada ya. perbedaannya. Sebelum pandemi sama setelah. Maksudnya Maksudnya saat pandemi pas pandemi dan dan saat masa sekarang transisi, Kak. sekarang. Sekarang ini kan masa transisi lagi kita ke offline gitu. Ya, offline ya. Perbedaannya sih nggak terus-terusan online sih. Gitu. Kadang mereka datang ke tempat ke ini. Sekarang udah mulai kayak pick up sendiri gitu ya Kak. Ya. Berarti untuk media promosinya apa aja kak? GoFood, terus GoFood, Instagram Ads, gitu. Baru itu sih. Instagram media. sejauh ini yang efektif yang mana? Yang GoFood kah atau yang Instagram? Dan kalau sebenarnya gini, kalau mau jualan tuh jangan di Instagram sih sebenarnya. Instagram itu hanya tempat untuk kita mau branding produk. Kalau mau jualan ya lebih ke marketplace, kalau mau usaha-usaha kuliner lebih ke GoFood ya, GrabFood, ShopeeFood gitu. Gitu ya. Soal ini sih GoFood ya. Kadang orang juga langsung gitu. WA aja nanti langsung gitu sih. Nah, banyakin lead aja, kontak nomor orang. Itu sangat membantu. Yang kerupuk itu juga pakai GoFood juga kak? Kerupuk itu bentar lagi Shopee gitu. Karena kan dia online. Oh iya. Ya kan masanya online. Dia lebih ke marketplace. Oke. Terus untuk konsumen jika ingin membeli produk kakak, ya itu tadi ya kak, berarti bisa di GoFood,
bisa offline juga, Bisa. bisa lewat WA juga ya, Iya. Instagram juga bisa. Oke. Terus ada nggak sih kak supplier atau pemasok dalam pengadaan produksi kakak? Nggak ada. Semuanya sendiri. Karena singkong aja dari kebun sendiri. Iya, benar. Bahan-bahan lainnya nggak ada kak? Semuanya sendiri ya. Kemasan kak atau apa lainnya? Oh iya, mungkin kalau kemasan ada, mungkin kita kerjasama ya sama ini. Luar. Ketiga. Iya, iya. Oke. Terus kakak punya partner atau mitra belum untuk saat ini? Kalau untuk saat ini sih belum, tapi rencana untuk menggait mitra-mitra lain ada, kayak misalkan swalayan atau pot belanjaan itu sudah ada. Cuma memang kan di sana mereka ada SOP-nya, ada syaratnya yang sekarang lagi memenuhi syarat-syarat itu. Kalau untuk nanti buka reseller ada nggak? Ada pasti. Nanti saya daftar lah. Udah ambil start duluan ya. Ya. Tadi udah, terus bagaimana kualitas produk yang kakak tawarin ini? Apakah udah ada standarnya apa belum dari kualitas produk kakak? Oke, kalau untuk standar ya, sebenarnya semuanya sedang diurus ya untuk legalitas usaha dan ini karena menyambi juga itu ada. Kalau untuk legalitas sertifikasi halal dan lain sebagainya masih diurus. Masih. Karena kan nggak cepet juga. Wah bisa tuh kak nanti ikut program KBMI tapi udah mau lulus. Oh jujur nih lulusnya nih. Terus apa tantangan kakak dalam menjalani bisnis ini? Aduh tantangan. Tantangannya apa nih kak? Ada nggak? Sebenarnya itu diri sendiri. Bener. Tantangan tuh nggak ada dari yang luar-luar. Aku tuh orangnya cuek sama apa kata orang, apa kata ini. Justru gini mungkin kalian bisa aku share ke kalian juga. Ketika aku kuliah ambil jurusan sosiologi, ya kan, jurusan sosiologi. Terus kamu dagang, kamu jualan. Kok kayaknya nggak ada hubungannya gitu, ya kan? Kayaknya nggak ada hubungannya. Atau ketika aku belum lulus aja udah banyak yang ngomong-ngomong di luar sana tuh. Apa ya? Ya ngapain lo kuliah tinggi-tinggi gitu kalau ternyata cuma jualan, nggak putus sekolah aja bisa jualan gitu. Tapi tahu nggak sih gitu, jualannya tuh nggak cuma sekedar jualan mulut ke mulut, nggak cuma jualan ayo di order, nggak cuma gitu doang, ada ilmunya, copywritingnya ada, ya kita belajar marketplace ada ilmunya, semuanya ada ilmunya gitu. Dan itu bisa saya katakan saya dapetin itu semua tuh ya ketika saya diberi kesempatan kuliah di sini. Saya mengenal orang-orang yang ada di orang-orang yang memang terjun di sana lebih dulu daripada saya belajar dari mereka, saya belajar dari apa yang pokoknya nggak saya dapetin ketika kalau misalkan saya nggak kuliah di sini. Saya cuma jualan, mungkin jualan-jualan aja. Jadi Gitu, ilmunya didapat justru waktu di bangku kuliah ya. Iya, tapi ada kelebihannya juga nih gitu. Kenapa ketika sosiologi itu saya bisa melihat, saya bisa meriset pasar, saya bisa melihat masyarakat tuh butuhnya apa sih, problem di masyarakat itu apa sih gitu. Saya bisa menciptakan sebuah pemberdayaan juga di sana. Jadi nggak cuma sekedar jualan-jualan aja. Saya melihat peluang, saya melihat problem di sana, saya melihat ini di sana gitu. Berarti produk yang kakak udah buat saat ini bisa menyelesaikan problem dari masyarakat belum? Kalau mungkin belum dirasa ya, karena itu masih di lingkup keluarga gitu. Karena di sana termasuknya orang-orang yang punya kebun singkong tuh banyak loh, tetangga saya tuh banyak gitu. Mungkin itu bisa menjadi sebuah terobosan baru juga sih buat mereka. Itu rencananya begitu. Oke. Membangun usaha ini untung terus atau pernah merugi nih kak? Rugi pasti. Kalau rugi sih mungkin lebih yang saya dapetin untuk diri saya sendiri nggak ada, tapi mungkin balik modalnya ada gitu loh. Mungkin lebih ke waktu yang dikeluarin, tenaga yang dikeluarin itu belum terbayar dengan namanya uang, itu ada gitu. Tapi kalau untuk balik modal alhamdulillah ada. Balik modal terus berarti ya? Iya ada, kalau untuk balik modal ada, tapi mungkin ada beberapa kali di mana saya itu nggak nerima uang untuk pribadi saya sendiri gitu, apalagi cuma cukup untuk balik modal, itu pasti ada. Kayak kan namanya bisnis nggak mungkin untung terus, itu bukan bisnis namanya. Gitu. Pasti pernah rugi, pernah untung juga. Iya. Tapi jauh ini untungnya udah tadi sampai 5 juta lebih ya kak yang Iya. Transaksinya udah banyak kayak Amin. Berkembang terus kira-kira tahun depan udah terencana belum nih kak pengen bikin inovasi apa itu? Belum atau sudah? Produk baru? Iya.
inovasi? Kalau produk baru saya orangnya nggak buru-buru ya gitu. Saya orangnya nggak buru-buru. Kalau menciptakan sesuatu harus di riset benar-benar gitu. Sama ketika saya bikin kerupuk tiwul ini, risetnya dari mulai bikinnya sendiri itu bisa sebulan 2 bulanan, dari milih bahannya, dari bener-bener yang pertama gagal, oh ini kurang ini, kedua gagal lagi, ketiga gagal, sampai 5 kali bener-bener gitu. Dan melihat riset di pasar, melihat masyarakatnya juga gitu. Dan ketika produk ini nanti, ini kan baru mulai baru berkembang, jadi jangan ditinggalin dulu gitu, fokus ke sini. Ketika sudah besar baru bisa menciptakan yang baru lagi gitu. Jadi bukan yang push terus bikin yang baru, bikin yang baru enggak. Jadi fokus ke yang ada dulu ya, Kak? Iya, fokus dulu satu, ketika dia sudah bisa mandiri, kita bisa bikin yang lain. Terus bagaimana nih Kak strategi penetapan harga yang ditetapkan untuk produk yang ditawarkan? Strategi penetapan harganya. Harganya ya. Apakah Kak riset dulu, bikin kuesioner dulu gitu? Enggak sih. Enggak Riset harga kerupuk biar nggak kemahalan gitu kan? Atau gimana strategi? Ya mungkin strateginya sih lebih ngelihat berapa modal yang dikeluarkan, ya kan? Terus berapa yang harus saya nggak ngambil untung yang banyak-banyak sih gitu. Ya, yang seininya aja. Terlebih juga kayak kerupuk tiwul belum ada kompetitor, jadi kalau mau ngeliat riset harganya gimana gitu kan. Jadi saya kadang mau compare dengan produk lain juga gitu. Kira-kira ini saya melihat produk lain tuh bahannya ini, bahan saya ini gitu. Jadi saya bisa menciptakan harga dari itu juga gitu. Mungkin tuh pertanyaan udah selesai sih Kak. Udah. Udah Kak, udah selesai. Tapi pengen tanya satu lagi. Apa? Gimana nih Kak? Mungkin kita kasih tips atau motivasi buat kita, Iya, karena kita kan di sini belum pada punya usaha nih Kak. Bahkan saya udah mulai usaha tapi kok berhenti gitu. Kayaknya kok mager gitu. Mungkin Kakak bisa kasih tips dan motivasi kita biar kita semangat bikin usaha kayak Kakak juga. Aduh, kalau bikin ngasih tips agak gimana gitu ya. Iya. Tipsnya apa ya? Harus ulet sih. Karena gini sih, sama yang saya bilang tadi. Kalau di awal biasanya gini, kita tuh kalau dikasih ini kadang di awal tuh menggebu-gebu gitu kan. Di awal tuh semangat banget. Tapi nanti ketika ada problem tumbuh satu ya, entah itu dari usaha itu sendiri, entah itu dari kuliah, aduh apalagi ini mau skripsian, dosanya susah ditemuin, revisi terus-terusan, itu bikin down. Benar, teman-teman aku kayak gitu. Jadi hal-hal kayak gitu tuh bisa bikin kita ini kan. Tapi gimana caranya kalau misalnya kalian ada di posisi capek, lelah ya, nggak mau lagi atau udah gitu, ada di posisi ingat lagi tujuan awalnya apa, tujuan awalnya apa. Yang kedua adalah jangan sendirian gitu. Kalau kamu mau desain sebuah produk ya, cari partner kamu, tapi jangan asal pilih partner, harus benar-benar, karena saya punya pengalaman di situ. Ketika ya, tapi ini bukan produk saya sih, produk orang tersebut, dan saya menjadi partnernya. Ketika kalian tidak benar-benar memilih partner yang Tepat. Sefrekuensi atau yang nggak mesti sefrekuensi, tapi ya secara bisnis bisa klop dengan kalian, itu bisa menghambat bukan hanya di bisnis itu, tapi lebih ke pribadi kalian, bisa jadi rusak juga gitu. Jadi jangan sampai salah milih partner gitu. Apalagi ya? Closing statement mungkin dari Kakaknya. Closing statement Kak dari Kakak mungkin, atau mau mempromosikan Oke, boleh produknya, kalau yang promosikan. nama GoFood-nya. Oke, buat kalian yang belum pernah nyobain kerupuk tiwul, belum pernah makan tiwul, aku rekomendasiin banget buat cobain ya, buat order. Kerupuk tiwul itu the one and only, ada di Lampung ya, di Bandar Lampung. Jangan lupa cek IG-nya, ada di Camilan tuh ini, di bawah ini. Di bawah sini. Di sini nih. Di sini ya. Nanti tolong diedit ya. Baik Kak, sebelumnya di sini kami semua mau mengucapkan terima kasih banyak sebelumnya atas waktu wawancaranya hari ini. Sebelumnya saya di sini mau membacakan ringkasan dari wawancara kita hari ini terlebih dahulu ya. Ya, boleh. Yang pertama itu bisnis ini nih berawalnya tuh dari ibu
kakak ya yang memproduksi tiwul itu sendiri, namun tidak dipasarkan secara luas. Nah jadi kalau yang berawalnya tuh kalau mau pesen aja gitu ya kak ya. Iya, kadang-kadang dikasih. Dan kemudian usaha ini nih berawal dari dapur tiwul itu sendiri yang awalnya itu didirikan di tahun 2020. Kemudian dilanjutkan oleh kerupuk tiwul yang digagaskan karena kakak mendapat dari PMW ya kak ya di tahun 2021 untuk modal usahanya. Modalnya dari situ. Ya, untuk saat ini dari produksinya itu sendiri baru dapur tiwul dan kerupuk tiwul, namun untuk kedepannya itu tidak menutup kemungkinan akan diadakan inovasi untuk produk-produk selanjutnya. Seperti itu ya kak ya. Selain itu usaha ini juga diharapkan dapat memenuhi problem yang ada di masyarakat, khususnya di sekitar rumah kakak sendiri, yaitu di Lampung Barat. Lampung Tengah. Ya, Lampung Tengah, di mana mayoritas dari orang-orang di sana itu yaitu petani singkong ya kak ya. Baik. Sebelumnya terima kasih banyak kak atas waktu wawancaranya hari ini. Mungkin kedepannya apabila kami ada partnership atau segala macam itu dapat follow up lebih lanjut ya kak ya, dari kakaknya sendiri gitu untuk partnership juga mungkin. Nanti juga hasil wawancara ini mau di up di YouTube kak, mungkin biar bisa menginspirasi orang-orang, terutama untuk mahasiswa, untuk kita di sini biar bikin usaha juga gitu. Baiklah, sekian wawancara untuk hari ini untuk kelompok untuk pemenuhan tugas ini. Apabila kami dalam wawancara terdapat kesalahan baik kata maupun tindakan, mohon maaf kak sebelumnya. Ya, baiklah, terima kasih kak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ya.